kemarin ada provokator yang akan membakar Jakarta, langsung ditangkap oleh aparat kepolisian. Alhamdulillah. Jadi ya model-model orangnya kok model-model komunis gitu Pak. Jadi mereka akan membakar Jakarta. Alhamdulillah langsung ditangkap oleh aparat. Jadi ini provokator-provokator seperti ini. Bahkan kemarin mulai hari Jumat sampai Selasa saya mencoba untuk mendatangi pusatnya pergerakan komunis di Jawa Tengah, terutama di Boyolali. Karena di Boyolali itu kan bupatinya kader komunis, ya kan? Bupatinya kader komunis itu. Bahkan dia membuat monumen Arjuna Wiwaha. Dari tempat ditembaknya di NID di Boyolali itu dibangun monumen patung kuda namanya Arjuna Wiwaha. Jadi kata dia ini tanda keperkasaan di NID. Diresmikan monumennya. Bahkan bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, saya dapat info juga dari beberapa orang yang di Boyolali. Ini kader-kader komunis di Boyolali itu sudah menyiapkan lubang buaya yang model-model lubang buaya Pak. Artinya tepat lahan pembantaian. Jadi sudah katanya digali 15 meter ke kedalamannya. Jadi bahkan struktur pergerakan komunis di Jawa Tengah itu strukturnya sudah sampai tingkat desa. Tidak hanya kecamatan, sampai tingkat desa. Bahkan pernah foto-fotonya saya tayangkan di lewat slide gini, sampai kaget. Loh Ustaz, itu tetangga saya itu. Jadi tetangganya sendiri jadi pengurus komunis gaya baru, enggak ketahuan Pak. Itu ketua komisi sentral PKI yang baru kan namanya Wahyu Setiaji, sekjennya Teguh Karyadi. Kalau dulu di NID sekjennya Nyoto, sekarang Wahyu Setiaji dan Teguh Karyadi. Bahkan pusat pendanaan pergerakan komunis seluruh Indonesia itu ada di Temanggung Pak. Namanya saja Islami, Muhammad Zairofi namanya. Jadi pendanaan pergerakan komunis seluruh Indonesia. Ya, ternyata dia dapat support dari Partai Komunis Cina, dari konglomerat Cina, dan partai kiri Jerman. Makanya bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, banyak kader-kader muda komunis itu dilatih operasi intelijen, kontra intelijen, bahkan operasi clandestine, bahkan pelatihan militer itu instrukturnya dari partai kiri Jerman. Ada Stephen, Miss Maria, dan ada beberapa instruktur yang kalau tidak salah sekitar 10-an instruktur. Bahkan pusat logistik persenjataan pergerakan komunis di seluruh Indonesia ini sudah disiapkan di Filipina. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, Ketua MPR Pak Zulkifli Hasan menyampaikan itu kader-kader komunis yang duduk di DPR pusat itu kurang lebih 118 orang. 2019 ini kemarin waktu Pilpres Pilek gitu ya, pilihan legislatif, itu kader-kader komunis yang disiapkan untuk masuk di parlemen itu kurang lebih 600 orang Pak. Karena mereka punya LKI, lembaga namanya Komunis Indonesia, LKI Lembaga Komunis Indonesia, dan yang dijadikan sebagai supplier untuk memasukkan kader-kader muda komunis ke seluruh partai-partai itu yaitu PDPI. Jadi bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, luar biasa. Bahkan sekarang ini kader-kader muda komunis itu disekolahkan di IAIN Pak. Sampai menguasai badan eksekutif mahasiswa seperti di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Itu dia penguasai, ini kader muda komunis menguasai BEM, badan eksekutif mahasiswa. Sehingga pada saat ospek, mahasiswa-mahasiswa baru itu diajari zikir berjamaah. Apa zikirnya Pak? Anjinghu Akbar. Sehingga ketua Majelis Ulama Bandung Kiai Haji Miftah Farid benar-benar kaget Pak. Termasuk Kiai Haji Muhammad Atian Alidai. Bahkan di IAIN Sunan Ampel Surabaya, kader-kader komunis sudah masuk di situ. Bahkan ketika ospek, mahasiswa-mahasiswi baru disuruh membentangkan spanduk Tuhan membusuk. Ini kan jargon PKI. Jadi itulah istilahnya KKM, kerja di kalangan musuh.
Nah mereka ini kalau sudah lulus kan minimal jadi guru agama, jadi dosen agama, mungkin minim KUA gitu ya kan, ke Kementerian Agama. Jadi dia ini targetnya ingin menghancurkan Islam dari dalam. Bahkan kata Bapak Kiai Haji Hasyim Mujadi Allahumayarham, itu tetangga saya di Candi Agung, beliau di Cenggerayam. Jadi beliau menyatakan itu ormas-ormas underbo NO seperti PMII itu sudah dimasuki kader-kader PRD, kader-kader komunis. Bahkan kader-kader komunis itu masuk partai PKB, masuk Pak, di Muslimah, dan luar biasa Pak. Gerwani itu luar biasa. Bahkan sekarang ini bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, kader-kader Gerwani, kalau dulu Gerwani sekarang Perpeni, Perhimpunan Perempuan Indonesia, wajib pakai jilbab. Itu perintah dari Komisi Sentral PKI, wajib pakai jilbab. Dan itu sudah digerakkan masuk ke pesantren-pesantren, terutama di wilayah Jember, bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi luar biasa Pak, pergerakannya benar-benar seluruh Indonesia. Makanya jangan kaget Pak, TNI dilecehkan, ya kan, oleh dosen Universitas Negeri Jakarta, Dr. Robert. Dia lecehkan, dia bernyanyi supaya TNI dibubarkan, supaya TNI diganti Menwa atau Pramuka. Ini kan pelecehan Pak. Nggak tahunya di depannya ada Bejo Untung, tokoh komunis tua. Apakah pertanyaannya, apakah dua orang ini ditangkap? Pernah enggak dengar Pak? Dua orang ini ditangkap. Padahal itu viral Pak. Viral itu. Saya sempat saya putarkan video viral itu, bagaimana pelecehan orang-orang komunis ini. Saya putarkan di Masjid Brawijaya Rampal itu, markasnya Angkatan Darat itu. Saya putarkan. Ini benar-benar pelecehan. Sempat saya tanya, Pak, nggak melakukan perlawanan? Ustaz, kalau kita melakukan perlawanan secara formal langsung saat ini pecat, copot jabatan. Itulah Pak. Makanya Kapendam 5 Brawijaya untuk menghadapi pelecehan PKI ini cukup dengan membuat video klip. Video, alhamdulillah sudah saya putar di beberapa masjid-masjid ini. Bagaimana jawaban TNI terhadap pelecehan orang-orang komunis di Indonesia ini. Bahkan bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, dulu kan ada Bopeng, Iwan Bopeng itu, ya kan? Dia ingin menggorok leher-leher TNI. Apakah ditangkap? Enggak. Aman-aman saja, ya kan? Aman-aman saja. Bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertarungan masa depan akan terjadi antara Islam melawan imperialis dan antek-anteknya yang hari ini dipimpin oleh koalisi Zionis Yahudi, Salibis, Komunis, dan Syiah. Apalagi di Malang, bapak-bapak ibu-ibu, pusat pendanaan Syiah se-Jawa Timur ada di Malang, ya kan? Itu pusatnya di Al-Kausar. Dan sekarang untuk mengelabui umat Islam sak Malang Raya ini diganti sekarang, bukan lembaga pendidikan Al-Kausar, tapi sekolah akhlak. Sekolah akhlak Islam. Bahkan ditulis di situ tidak ada hubungan dengan Yayasan Al-Kausar. Untuk menghipnotis umat Islam sak Malang Raya ini dipasang baliho besar, sekolah akhlak Islam, bukan lagi Al-Kausar. Padahal Majelis Ulama Indonesia Pusat, Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, Majelis Ulama Indonesia Malang paham pusatnya Syiah itu adalah di lembaga Al-Kausar, di Pandanwangi, di Araya itu, ya kan? Nah itu. Jadi jangan sampai terhipnotis Pak. Walaupun balihonya, jadi yang pendidikan Al-Kausarnya kecil tulisannya, yang dibesarkan sekolah akhlak Islam. Nah itu. Ini jangan sampai, terutama ibu-ibu harus cerdas itu menghadapi takiyah. Ya karena mana akidahnya orang Syiah itu takiyah Pak, bohong. Kalau tidak bohong bukan orang Syiah. Ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, merah putih sudah tercengkeram oleh
komunis Cina. Ini fakta. Bahkan dua pakar intelijen dunia, dua pakar politik dunia, dua pakar strategi perang dunia, yaitu Peter Warren dan August Cole. Dia tulis dalam sebuah novel fiksi ilmiah judulnya Ghost Fleet. Itu fakta. Dia sudah memprediksi 2030 Indonesia akan menjadi negara gagal. Artinya apa? Artinya Indonesia nanti tahun 2030 akan menjadi negara adidaya. Bahkan barometer ekonomi dunia. Tapi kedaulatan NKRI sudah dikuasai Cina. Itu kan. Bahkan mantan Panglima TNI yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso. Begitu juga yang terbaru mantan Panglima TNI Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Apa yang diprediksi oleh Peter Warren dan August Cole dalam Ghost Fleet itu di Indonesia ini bisa lebih cepat dari 2030 kalau yang mayoritas di negeri ini yaitu umat Islam tidak mau berubah. Alhamdulillah Pak, ribuan ulama turun gunung. Kalau sudah ribuan ulama turun gunung berarti ada hal yang ada ini di Indonesia. Danger, bahaya. Berarti Pak, Indonesia sudah dijajah Cina. Itu yang ngomong Profesor Salim Said, guru besar ilmu politik dan militer Universitas Indonesia. Indonesia sudah dijajah Cina. Buktinya apa? Profesor Salim Said di media menyampaikan buktinya ketika mantan pimpinan pusat Muhammadiyah Profesor Din Samsudin sekarang benar-benar berhenti secara resmi setelah kasus itu. Beliau membawa ulama-ulama dari Uighur, Xinjiang, mau menyerahkan hadiah kepada presiden, ya. Tulisan tangan Al-Quran, tulisan tangan, mau dikasih